Halo semuanya, untuk kali ini saya akan melanjutkan topik kita tentang bagaimanakah pengembangan riset di ITS. Riset di ITS itu berada secara organisasi berada di bidang 4, yaitu rektor 4 bidang riset, inovasi, kerjasama, dan kealumnian. Bagaimanakah struktur organisasinya? Hal ini penting saya sampaikan agar para mahasiswa mengetahui bagaimanakah alur riset di ITS. Jadi, di Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian, itu kita ada Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ada Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, dan ada Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha. Kemudian di bawahnya itu ada di bawah riset dan pengabdian kepada masyarakat, itu ada Kepala Subdirektorat Riset dan Publikasi dan Kepala Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap kali riset itu selalu ada publikasi ilmiah berupa jurnal, artikel yang dimuat dalam jurnal, ataupun artikel-artikel yang diseminasikan dalam seminar-seminar, baik seminar nasional maupun seminar internasional. Artikel yang sudah dibawakan dalam seminar internasional itu biasanya kemudian didokumentasikan dalam prosedur seminar yang terindeks Scopus atau indeks yang lain, dan juga artikel ilmiah yang kemudian langsung disubmit dalam jurnal internasional. Nah, hal ini di ITS dikelola oleh Pusat Publikasi Ilmiah. Selain itu juga ada 10 kepala pusat penelitian dan pusat penelitian PUI, yaitu salah satunya adalah energi, Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan, yang di situ juga ada wakil kepala pusatnya. Jadi di ITS sendiri itu secara struktur dan sistematis itu semuanya setelah dikelola dengan baik. Kalau itu pengabdian masyarakat, di mana pengabdian masyarakat itu juga merupakan bagian dari penelitian. Hasil-hasil penelitian, baik itu yang sudah sampai terapan ataupun yang belum, bisa saja kita sumbangkan kepada masyarakat agar mempunyai dampak yang baik. Pertanyaannya, kalau belum terapan, kenapa kok sudah bisa dijadikan pengabdian masyarakat? Misalkan hasil-hasil penelitian dasar itu didiseminasikan atau diabdikan kepada kelompok guru misalkan, agar kompetensi guru itu meningkat, didasarkan pada teori-teori yang sudah ada, atau bahan-bahan mereka mengajar, termasuk hasil-hasil penelitian dasar. Sedangkan penelitian terapan tentunya sudah pasti, ini akan ada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari hasil penelitian terapan. Telah banyak sekali yang dilakukan oleh peneliti, baik dosen maupun mahasiswa, yang kemudian ini menjadi ranahnya pengabdian masyarakat. Dan mulai tahun 2020, pengabdian masyarakat itu juga secara terstruktur melibatkan mahasiswa, terutama dalam hal kuliah kerja nyata. Dan juga kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian mahasiswa ini juga bisa mempunyai peran di dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, sekaligus di situ menjadi ajang belajar, ajang diseminasi pengetahuannya, sehingga apa yang dimiliki ataupun yang diketahui atau pengetahuan yang telah dimiliki oleh mahasiswa ini juga dapat ditularkan, dapat dimanfaatkan, yang kemudian mempunyai dampak kepada masyarakat. Selain di pusat-pusat penelitian, di sini juga ada inkubator dan layanan bisnis inovatif, yang mana ada juga di sini startup yang dibangun oleh ITS, yang kemudian didampingi oleh ITS
agar nantinya lulusan ITS itu bukan hanya sebagai job seeker, bukan pencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini perlu adanya pendampingan. Pendampingan yang berasal dari dosen dan secara struktur di situ dapat menghasilkan suatu entrepreneur muda yang kreatif berbasis teknologi yang akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja. Ketika melakukan riset, baik itu riset dasar ataupun riset terapan, seringkali kita mendengar adanya paten atau haki. Nah, di ITS itu juga diwadahi bagaimanakah kemudian para peneliti yang terdiri dosen dan mahasiswa ini melakukan pengelolaan terhadap hasil riset, bukan hanya berupa jurnal, tetapi juga berupa paten atau haki. Paten atau haki ini biasanya kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga ini bisa disebut sebagai transfer teknologi. Untuk itulah di ITS juga ada manajer senior kantor transfer teknologi yang berfungsi untuk mengelola hak kekayaan intelektual hasil riset dosen maupun mahasiswa. Nah, kalau sudah ada paten, kemudian sudah ada startup, maka di situ perlu adanya akses pemodalan dan kealumnian. Selain itu, juga dapat dilakukan pengelolaan usaha secara mandiri dan pengelolaan kerjasama. Demikian secara utuh, maka ITS sebenarnya sudah merancang bagaimanakah dosen maupun mahasiswa itu dalam melakukan penelitian, baik masih penelitian yang dasar ataupun terapan, baik yang sudah besar, kompleks, ataupun penelitian-penelitian yang sederhana. Karena hal yang besar itu juga biasanya berasal dari hal-hal kecil yang dilakukan kemudian bisa membesar. Sudah banyak contoh-contoh hasil penelitian kecil di ITS yang kemudian bisa membesar dengan dana-dana yang awalnya mulai kecil gitu ya, sedikit, beberapa puluh, bahkan beberapa juta rupiah saja, kemudian meningkat menjadi belasan, kemudian ratusan, bahkan bisa jadi gitu ya, miliaran rupiah, yang kemudian ini menjadi bisnis yang besar, yang saat ini sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Awalnya adalah memang banyak yang bisnisnya itu tipenya adalah makanan, sekon jamur, kemudian beberapa ayam goreng gitu ya, yang itu alumni ITS, bahkan ada yang kopi dan sebagainya. Tetapi kemudian bisnis ini nggak apa-apa, itu awalnya ya. Tetapi ke depannya tentu saja ITS ini juga berharap agar bisnis yang dikembangkan itu mempunyai basis teknologi. Betul itu berdagang, tapi dagangnya kemudian memasukkan unsur teknologi agar kemanfaatan dan usahanya juga semakin efisien dan membesar. Dari struktur organisasi yang ada tadi, nah ini adalah yang di RPM, khusus yang di RPM, ini ada dua, yaitu riset dan kajian. Ini yang riset tadi yang saya sampaikan tadi, ada pusat penelitian yang kemudian dapat Anda pilih sesuai dengan saya itu kalau mau membuat PKM yang kira-kiranya kemana ya. Nanti bisa kelihatan di sini detail dari setiap kegiatannya. Pusat-pusat kajian juga demikian, ada pusat kajian SDGs, ada potensi daerah, kemudian kebijakan publik, kajian halal, dan pusat kajian teknologi tepat guna. Nah, sekarang untuk riset dan inovasi. Untuk riset dan inovasi, ini kita mesti tahu tingkat kesiapan teknologi yang sudah kita rancang, kemudian kita lakukan itu jenjangnya seperti apa. Biasanya kita harus mengetahui yang sudah kita lakukan itu TKT-nya atau tingkat kesiapan teknologinya itu berada di level berapa.
Sekarang ini kalau kita melakukan riset, itu memang harus dilakukan analisis. Apakah kita itu masih mengobservasi prinsip-prinsip dasar? Dalam penelitian itu mengobservasi prinsip-prinsip dasar. Seperti pada materi saya sebelumnya, saya membuat sensor untuk standing water. Kemudian saya itu masih ngoprekin tentang sensornya gimana, benar enggak secara fisika prinsipnya, benar enggak secara teknologi ini. Maka mungkin masih di daerah sini. Nah, ini belum siap untuk diterapkan. Kalau level saya masih di level 1. Atau kita sudah memulai dengan membuat konsep teknologi yang telah diformulasikan. Sudah setingkat lebih maju. Atau kita baru sampai pada taraf ini teknologi proof of concept. Jadi konsepnya seperti ini, secara teknologi ini dibuktikan dengan teknologi yang ada. Berarti ini level 3. Atau sudah sampai validasi di lab. Di labnya sudah dibuat dan benar. Oh, ini sudah sampai di TKT 4. Atau sudah teknologinya ini valid dan relevan kalau kita taruh di suatu lingkungan tertentu gitu ya. Atau sudah bisa kita demonstrasikan yang ini relevan. Nah, itu semuanya ranahnya ada di research center. Kalau sudah sesuai teknologinya, kita sudah bisa membuat rancang bangun atau perwarupa, atau biasanya perwarupa ya. Nah, ini mungkin ranahnya masih di sini. Di Innovation Center atau pusat inovasi, maka ini harus bisa sudah dioperasikan. Sudah ada sertifikasinya, sudah sistemnya sudah komplit dan kualifikasinya baik, diakui oleh masyarakat. Dan telah dioperasikan dengan sukses. Maka ranahnya ini adalah masuk di pusat inovasi. Di ITS sendiri, pusat inovasi itu ada maritim, kekal. Ya, kekal ini singkatan dari ranahnya ini di maritim safety gitu ya. Ada yang otomotif, SKO, sistem kontrol otomotif. Ini produknya yang sering orang kenal dengan gesit itu ya. Kemudian ini ada ICT robotik, MIA. Mechatronica Industrial Application, MIA itu. Nah, ini misalkan kemarin kita juga sudah kenal adanya Raisa, robot yang membantu di kedokteran. Itu produk dari ICT robotik MIA ini. Kemudian ada kreatif industri. Kreatif industri ini juga didukung oleh teknologi, karena di sini juga sudah banyak hasil-hasilnya, misalkan membuat yang kaki palsu, ya. Ini untuk membantu orang-orang difabel yang kakinya diamputasi kemudian diganti di sini. Bahkan sudah bisa membuat monik ya. Jadi torak buatan yang ini bermanfaat sekali untuk dunia kedokteran. Nah, di sini semua ini adalah ada di ITS Technopark. Kemudian ini adalah hubungan antara klaster-klaster yang ada terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan di ITS ini. Misalkan saja, ini ada pusat penelitian atau pusat kajian yang berada di DRPM. Misalkan ada pusat penelitian A, B, C, D, sampai Z. Ya. Kemudian ini ada hasilnya, ada kelompok riset mandiri, ada kelompok riset individu. Nah, kalau hasilnya ini bagus, maka ini dipromosikan. Hasil-hasilnya bagus, ini dipromosikan. Kalau hasilnya dari setiap kelompok riset ini hasilnya bagus, dipromosikan, maka kemudian ini menjadi sebuah
klaster inovasi yang baru, ya, klaster inovasi yang baru yang nanti TKT-nya itu akan meningkat. Jadi TKT-nya akan meningkat karena hasil-hasil yang telah dicapai oleh pusat penelitian tadi. Kalau ini ada pusat penelitian tidak melakukan apa-apa, tidak ada hasilnya, tidak ada risetnya, maka ini perlu dibubarkan gitu ya. Buat apa ada suatu pusat tetapi tidak ada aktivitasnya gitu. Itulah ITS, sehingga pusat-pusat penelitian ini bisa saja terus berlangsung, bisa juga suatu kali nanti tidak diadakan, atau bisa saja ini suatu pusat ini kemudian dibubarkan. Jadi ini sifatnya adalah dinamis. Demikian untuk pusat-pusat penelitian. Kemudian untuk energi berkelanjutan, pusat penelitian energi berkelanjutan, itu banyak sekali kegiatan aktivitasnya, baik itu kegiatan yang sifatnya untuk kerjasama ataupun kegiatan yang murni penelitian yang berasal dari penelitian-penelitian kecil yang kemudian ditumbuh kembangkan menjadi penelitian yang cukup besar. Contohnya saja adalah untuk pengembangan dan pilot project gasifikasi sekam padi sebagai penyedia listrik bersih untuk masyarakat pertanian misalkan. Ini bahan bakunya adalah sekam padi, dibuat listrik, berarti di sini sumber energi listrik ini cukup bersih dari gasifikasi, yang akan mendapatkan dampak siapa dengan kegiatan itu, yaitu masyarakat pertanian, terutama untuk yang remote area, agar diperoleh kemandirian energi. Jadi di sini dikelola oleh Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan. Apa saja konsepnya, apa saja yang bisa dilakukan dalam penelitian besar ini, yaitu adanya diversifikasi energi, intensifikasi energi, dan konservasi energi, dan manajemen energi tentunya. Nah, dari sini aja kemudian bisa disediakan listrik di daerah terpencil. Itu tujuan dari pusat energi ya. Kemudian ada penelitian, pengembangan, dan implementasi energi baru dan terbarukan. Ada penelitian dalam bidang material dan power elektronika. Kemudian waste to energy, dari limbah menjadi energi. Dan ada pengembangan termoelektrik. Kemudian di sini ada pengembangan enhancement oil recovery atau EOR, pemanfaatan energi berbasis bio, energi hidrokinetik, mikrohidro misalkan ya, ini adalah listrik yang sumbernya air, pemanfaatan pantai, laut, dan sungai sebagai energi alternatif. Di konservasi energi dan manajemen energi, nah ini kita ada aktivitas pengembangan metode dan skema kepakaran, ada training-training yang dilaksanakan agar kompetensi dosen dan mahasiswa ITS ini semakin maju. Dan juga pengembangan skema metode analisis teknis dan ekonomis. Untuk itulah Pusat Energi Berkelanjutan ini seringkali mengadakan webinar yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi para dosen maupun para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dari penelitian dasar sampai ke penelitian terapan di bidang energi. Contohnya saja untuk setiap Sabtu 2 minggu sekali itu kami mengadakan webinar tentang geothermal ya. Nah ini narasumbernya pakar-pakar dari dalam maupun luar negeri, terutama para alumni yang sudah bekerja. Mereka ingin juga agar kepakaran mereka dan pengalaman ketika mereka bekerja di bidang geothermal itu dapat ditularkan, dapat di-sharing ke mahasiswa maupun dosen. Ya, itu sekarang yang sedang kami garap itu adalah pengembangan ini, pilot project gasifikasi sekam ini. Ini melibatkan juga mahasiswa S2, beberapa mahasiswa S2, cukup banyak sih ya, lebih dari 6 ya. Kemudian ada mahasiswa S1, dosennya dari berbagai departemen terlibat di dalam pengembangan ini, dan juga mengandeng mitra-mitra baik di dalam maupun di luar negeri.
Ada kerjasamanya dengan Jerman, kemudian ada kerjasamanya dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri. Ini salah satu contoh saja, salah satu contoh bagaimanakah kemudian Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan ini membuat skema dan diwujudkan dalam suatu pilot project. Nah, untuk Pusat Penelitian Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim, ini juga ada beberapa yang kemudian dilaksanakan. Ya, kemudian dilaksanakan. Karena di sini ada beberapa topik unggulan, pemodelan banjir. Jadi bagaimanakah kita bisa mengestimasi adanya banjir. Kemudian ada perubahan iklim yang ekstrim, iklim ekstrim. Ini kan termasuk tahun ini hujan itu di luar kebiasaan ya. Jadi durasinya lebih lama, kemudian debitnya lebih besar dan sebagainya. Kemudian di sini ada teknologi mitigasi, ada simulasi tsunami, kenaikan permukaan air laut, gempa dan pergerakan tanah di daerah Lusi. Jadi gini, ini tidak harus mereka yang di bidang kebencanaan ya, atau geomatika, geofisika, teknik sipil, tapi juga bidang-bidang lain, kimia misalkan, fisika, matematik. Nah, ini ada model, ini juga bisa orang matematik, bahkan dari desain produk, bisa ikut terlibat di dalam topik-topik penelitian ini. Kemudian di ITS juga mempunyai Pusat Penelitian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan. Nah, ini ada unggulannya yaitu autonomous vehicle. Jadi ada kendaraan-kendaraan otomatis yang tanpa awak kadang-kadang itu dapat dipakai untuk misalkan menjemput seseorang dari gedung A ke gedung lainnya berdasarkan map yang sudah dimiliki. Makanya di sini ada penelitian kecerdasan artifisial atau AI. Kemudian smart medical diagnosis, business dan manufacturing, assistive technology and medical rehabilitation. Ini sudah cukup banyak hasilnya, robotik, telehealth, ya, dan smart city. Smart city ini kalau ITS sangat dikenal, termasuk dalam mendesain kota Surabaya ini yang semakin hari semakin smart. Pusat penelitian lain yang cukup menarik juga di ITS ini adalah Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano. Jadi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, ini kan inginnya mengenali, mengidentifikasi, dan kemudian melakukan riset-riset untuk material maju dan teknologi nano, agar kemudian resource yang ada ini tidak dijual dengan murah gitu ya. Misalkan teknologi pengelolaan mineral strategis berbahan baku lokal, ada ekstraksi dan rancang membangun pabrik logam tanah jarang, ada pengembangan sel surya berbasis non silikon, ada produksi polimer dan aplikasi separasi di industri, material biosensor dan chemosensor, dan sebagainya. Ini ada teknologi eksplorasi dan potensi material yang baru, ada desain dan eksplorasi material pigment absorber, kemudian pendukung transformasi material sampah dan pengolahan sampah, kemudian ada material karakterisasi material berbasis laser dan optik, karakterisasi material biokompatibel, kemandirian bahan baku, dan magnet kuat. Nah, ini adalah pusat penelitian material maju dan nanoteknologi. Kemudian ada juga di sini dalam penelitian dasar dan juga di ITS ini menjadi pusat sains teknologi, pusat sains dan teknologi, maka ITS juga mengembangkan pusat penelitian sains fundamental. Nah, di sini ada yang ketahanan dan kemandirian pangan, topiknya ada bahan baku obat, kemudian ada peralatan medikal, statistik dan aktuaria, serta psikologi dan filsafat alam. Nah, di sini semua fokus-fokus penelitian ini
ditujukan agar fundamental science sebagai dasar dalam nurturing riset inovatif produktif ini benar-benar didasarkan pada pengetahuan yang kuat, ya, pengetahuan yang kuat, sehingga ada agak berbeda dengan yang pusat energi yang tadi. Kalau di sini itu lebih ke penelitian dasarnya yang nanti bisa memperkuat pusat-pusat penelitian yang lain. Nah, di sini lebih ke sains dasarnya. Sehingga kalau dalam PKM itu mungkin yang PKMP ya, penelitian itu bisa basisnya juga dari sini. Bisa dibentuk. Misalkan saja yang belum banyak diolah itu tentang bioinformatik. Atau quantum teleportation. Itu belum banyak yang mengembangkan atau meneliti di bagian itu. Selain sains fundamental, karena ITS ini basisnya maritim, kita juga ada pusat penelitian Internet of Things dan teknologi pertahanan, serta juga pusat penelitian sains dan teknologi kelautan kebumian. Maka di sini yang akan dilihat adalah bagaimanakah sumber daya energi kelautan, pemodelan spesial, keselamatan dan efektivitas transportasi laut, kajian ekologi dan wilayah pesisir, infrastruktur ramah lingkungan, geodinamika, ya. Semuanya ada di Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Kebumian. Kemudian untuk IoT dan pertahanan di sini juga ada, dan ini sudah cukup banyak, ya, cukup banyak yang dihasilkan dari pusat penelitian ini, termasuk dalamnya adalah teknologi pendukung HANCAM. Jadi ada Internet of Things yang untuk aplikasi, Internet of Things Edge, Internet of Things Security and Service, kemudian ada teknologi pendukung HANCAM, teknologi pendukung gaya gerak, teknologi pendukung yang lain, ya. Nah, ini cukup banyak. Nah, ITS juga mengembangkan atau mendirikan pusat penelitian agripangan dan bioteknologi. Di sini ada ahli-ahli biologi dan kimia, khususnya untuk biotek, itu yang kemudian bergabung dalam pusat penelitian agripangan dan bioteknologi. Dan ini adalah roadmap penelitiannya. Ada teknologi for plant and animal breeding, ada teknologi for agriculture and submarginal and use. Jadi ada teknologi for post harvesting, jadi pasca panen, ya, dan ada lagi teknologi for food and drug security. Nah, di sini faktanya bahwa banyak juga penelitian-penelitian di dosen ITS itu yang menyangkut pangan tadi. Ya, inovasinya luar biasa. Ya sudah, ini orangnya sudah ada, aktivitasnya ada, maka diwadahi dalam pusat penelitian ini. Jadi di sini cukup banyak ya yang bisa kita lihat, misalkan mushroom teknologi, bioremediation, modified for planting area with IMTA, IOF, REGEP, dan sebagainya. Atau biofertilizer and biopestisida, ya. Jadi di sini kalau Anda lihat cukup banyak yang bisa kita lakukan. Bu, saya dari desain interior, nggak tahu teknologi, siapa bilang nggak bisa berperan, ya. Kenapa kok saya bolak-balik menyatakan desain interior? Karena sering merasa, wah ini saya jauh dari teknologi. Justru itu punya peran penting. Food packaging teknologi. Gimana membuat packaging, food packaging ini luar biasa. Penyajian atau packaging dari suatu produk itu perannya besar sekali, ya. Saya pernah diolah-olahin dari Jepang, itu kemasannya bagus sekali. Setelah saya buka, isinya seperti klepon, tapi dalamnya itu dari dari ketela itu, ya, dibuat entah gimana buatnya, enak, bagus. Paketnya saya pikir, wah ternyata ini klepon tanpa kelapa dengan isi yang taste-nya juga lumayan enak. Nah, ini kan saya yakin itu harganya nggak murah-murah juga, ya, agak mahal juga. Tapi
packagingnya ini kan bagus, teknologi food processing teknologinya bagus, sehingga mempunyai daya jual yang tinggi. Kemudian ada juga digital food marketing system. Jadi bagaimana ini juga sudah cukup banyak, tapi bagaimanakah kemudian dari di kafe, mahasiswa di kafe itu dapat mendesain suatu marketing ya, sistem marketing juga dari FBMP, FBMT itu bagaimana kita membuat suatu sistem marketing secara digital yang sekarang ini marak ada di mana-mana. Kemudian ada Pusat Penelitian Manufaktur, Transportasi, dan Logistik. Nah, ini banyak juga ya yang bisa dilakukan, smart and green manufacturing, hazard surveillance in manufacturing industry, ada maritime manufacturing, ada transportation and logistic engineering, food and agriculture logistik. Bagaimanakah ini transportasi untuk food and agriculture termasuk waste management, jadi pengelolaan sampah itu seperti apa. Terus termasuk juga urban rural logistik, kemudian city logistik, side and risk analysis, digital dan sebagainya. Ini adalah dari Pusat Penelitian Manufaktur dan Transportasi serta Logistik. Ada juga di sini Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan. Nah, ini kalau perannya di sini tidak perlu diragukan lagi. Jadi banyak sekali kajian-kajian tentang lingkungan itu yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan. Jadi ini ada keberlanjutan dari segi ekonomi dan finansial ya. Ini ada bagian subtemanya, ada keberlanjutan dari segi sosial. Kalau tadi ekonomi dan finansial, ini dari segi sosial. Keberlanjutan dalam bidang lingkungan, ada pengendalian pencemaran, proteksi lingkungan, perubahan iklim, proteksi terhadap sumber daya alam, dan sebagainya. Dan keberlanjutan dalam bidang pengelolaan institusi. Nah, ini semua dapat kemudian dipilih sebagai topik penelitian yang kita lakukan. Nah, ini adalah fishbone diagram yang telah dilakukan dan bisa dilakukan oleh para peneliti. Berikut adalah gambar-gambar atau yang bisa dilihat, banyak sekali aktivitasnya. Misalkan bagaimanakah membuat geopaving yang berasal dari ada lumpur lapindo, ada coal ash ya. Ya, jadi ini abu batu bara ini kemudian dibuat sebuah paving. Ini ada penelitinya dari teknik sipil. Itu penghargaan dari luar negerinya juga sudah banyak ya, dan ini bisa dimanfaatkan. Kemudian ini juga ada pengelolaan limbah yang kemudian menjadi energi dan sebagainya. Untuk pusat unggulan IPTEK atau PUI, itu ada PUI sistem otomatis, PUI keselamatan kapal, kekal tadi ya. Tadi Ibu sampai lupa apa ini ya, kepanjangan apa ya, kekal keselamatan dan kapal maksudnya ya, pusat unggulan IPTEK. Nah, ini ada bisa dilihat ini hasil-hasil yang telah dilakukan ya untuk PUI SKO. Itu ada komponen kendaraan listrik, ekosistem kendaraan listrik, sampai membuat prototipe, kemudian sampai ke lingkungan hidup, kemudian ada PUI mekatronika, kemudian ada PUI desain. Semuanya ada di materi yang sudah saya berikan. Nah, ini juga Violeta, robot ultraviolet ITS, ini juga sudah dihasilkan seperti ini, dan ini adalah gambar-gambar dari Violeta ya. Sudah dimanfaatkan juga di mana-mana, termasuk di rumah sakit UA. Nah, pusat kajian di ITS itu ada 5, yaitu pusat kajian halal, ini sudah sangat terkenal, sudah punya banyak kerjasama, kita punya sensor untuk melihat suatu makanan atau suatu obat atau suatu benda itu halal atau tidak.
bisa dideteksi dari peralatan ini. Kemudian pusat kajian SDG itu ada perencanaan program ketenaga kerjaan, smart village dan sebagainya ya. Ada pusat kajian kebijakan publik. Ini tentang apa-apa yang harus diflorkan ke masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes dan pengembangan UKM, misalkan bagaimana kebijakan teknologi etanol di Jawa Timur, kemudian bagaimanakah untuk integrated wisata religi Ampel Giri Madura, ada beberapa training, ada global supply chain, kemudian ada sistem pembiayaan UKM kuliner supaya naik kelas menjadi restoran yang terkenal gitu misalkan ya, dengan omset yang besar. Ada juga pusat kajian teknologi tepat guna. Ini bagaimanakah kemudian teknologi tepat guna itu dapat dapat diterapkan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian ada pusat kajian potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Ini sudah banyak sekali yang dilakukan oleh pusat kajian potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kita tentang pengembangan riset di ITS. Semoga mendapatkan manfaat dan dapat diambil hal-hal yang kiranya ingin Anda kembangkan. Sampai jumpa pada kuliah selanjutnya. Salam sehat selalu.